Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan langsung dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kembali kami sapa semua saudara kami, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, bahkan ada di Thailand, Fatoni di sana, dan juga di negara-negara lainnya. Kami doakan semoga semua sehat. Kami sapa dari kota Makkah Al-Mukarramah. Semoga insya Allah semuanya nanti segera Allah berikan rezeki datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menuju ke Masjid Miqat ataupun tempat berniat umroh bagi penduduk yang sudah tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Karena sekarang ini sudah musim umroh, jadi saya akan melihat bagaimana situasi terkini sekarang di Masjid Tan'im yang merupakan tempat berniat untuk umroh. Karena tentunya ibadah umroh ini ibadah yang sangat-sangat berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya ya. Termasuk perbedaannya, kita tidak bisa berniat di sembarangan tempat. Kalau misalnya seperti sholat, di mana kita sholatnya, maka di situ kita berniat. Adapun pelaksanaan ibadah umroh ini, kita tidak bisa sembarangan berniat, maka berniatnya itu harus di tempat yang sudah ditentukan. Itulah namanya di miqat, yang pastinya semua miqat ataupun tempat berniat umroh itu adanya di tanah halal. Maka sekarang ini saya akan keluar dari tanah haram ini menuju ke Masjid Tan'im untuk melihat bagaimana situasi terkini di tempat berniat yang ada di Tan'im. Nah, nanti ini semoga menjadi gambaran bagi saudara-saudara kami juga jika nanti datang ke kota Makkah, jika ingin melaksanakan umroh berikutnya, sehingga nanti paham insya Allah bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilalui di saat akan melaksanakan ibadah umroh. Sekalipun biasanya sih selalu dipandu oleh travel ya. Mungkin ada yang 3 kali umroh dengan travelnya, terkadang itu ada yang sampai berulang kali ya. Maka itu tergantung nanti travel. Namun yang jelas biasanya dipandu. Namun kalau seandainya tidak dipandu, mungkin ingin pergi sendiri melaksanakan umrohnya, ingin mungkin ke miqatnya sendiri, maka mudah-mudahan ini akan menjadi gambaran bagaimana tahapan-tahapan yang dilalui sebelum melaksanakan ibadah umroh. Tentu yang pertama, kalau misalnya nanti di hotel tinggalnya, maka saudara kami semua sebelumnya sudah melakukan sunnah-sunnah ihramnya di hotel, termasuk membersihkan badan ya, memotong kuku, mencukur bulu badan yang perlu dibersihkan. Kemudian terakhirnya mandi sunnah ihram itu nanti di hotel. Sesudah mandi sunnah ihram, memakai wangian ke badan, usapkan ke badan, dan seterusnya menuju ke miqat. Ya, kalau misalnya dia di rumah, berarti di rumah prosesnya semua ya. Nah, ini sekarang kita anggap tahapan itu sudah selesai, maka sekarang saya akan menuju ke Masjid Miqat, tempat berniat. Nah, nanti kalau misalnya saudara-saudara kami ingin pergi sendiri dalam melaksanakan miqatnya, kalau misalnya mau naik taksi nanti silakan naik taksi, atau mungkin naik Sabco nanti silakan naik bis. Itu semua ada di berdekatan dengan Masjidil Haram. Nah, ini kita contohkan sekarang naik taksi menuju ke Masjid Tan'imnya ya. Nah, ini saya akan praktekkan di sini ya, untuk stop taksinya menuju dan komunikasinya bagaimana menuju ke Tan'im. Assalamualaikum. Kita coba tanya. Assalamualaikum. Ruh Masjid Aisyah. مسجد عائشة Naam. بس بعدين ما في رجال Aywa. Bas ruh. Kam? 20 ريال 10 bismillah. بعيد يا شيخ Ya, la gharib min hina. 15 ريال La 10 bismillah. Bismillah. Ala barakatillah. Bismillah 10 riyal. لا لا بسم الله Oke. Nah, karena di sini sistem taksinya itu tidak menggunakan argo ya.
Jadi kita tawar menawar. Kita tawar menawar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ini supirnya. Nanti kalau sudah di Makkah saudara-saudara kami, ya setidaknya bisalah mungkin nanti sedikit-sedikit paham bahasa Arab ya. Kalau asyarah itu 10, 15 berarti 15, 20 berarti 20. Ya sekitaran itulah harganya. Nah ini saya dapat 10 riyal ongkosnya. Maka nanti jemaah-jemaah juga kalau bisa komunikasi dikit-dikit ya insya Allah orang Arab bisa memahami. Sebenarnya supir-supirnya ini bukan orang Arab juga ya, kebanyakannya dari luar. Jadi nanti tergantung kita bisa komunikasinya atau tidak ya. Jadi prakteknya seperti itulah. Kita stop taksi, kita tanyakan ke Masjid Tan'im misalnya namanya, atau disebut juga Masjid Aisyah. Pasti supir-supir taksi pada tahu tuh semua di mana itu Masjid Tan'im ataupun Masjid Aisyah. Nah ini perjalanan saya sambil melewati Al-Baik ini tuh. Nah ini makanan favoritnya orang-orang Arab, KFC-nya orang Arab lah istilahnya ya. Mikotnya yang paling dekat di kota Makkah ini yang kami sebutkan tadi yaitu Tan'im. Namun kalaupun ikut dengan grup biasanya ke travel, biasanya mereka akan bawa ke Jirona ataupun ke Hudaybiyah. Jadi salah satu yang 3 itu boleh sebenarnya kalau kita sudah berada di kota Makkah. Kalau kita berada nanti memulai umrohnya dari Madinah, maka niat umrohnya di Masjid Bir Ali. Kalau misalnya datang dari Indonesia langsung ke Makkah untuk umrohnya, biasanya itu di saat posisi pesawat berada di Yalamlam, atau nanti mengikuti ijtihad para ulama di mana bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah juga bisa menjadi miqat ya. Jadi kita tidak usah perpanjang, atau kalau ada perbedaan-perbedaan itu semua sudah dikaji oleh para ulama kita. Kita orang awam ini ikuti kalau memang sudah dikaji oleh para ulama-ulama kita yang mereka tentu mempunyai kapasitas ya untuk memutuskan hal tersebut. Kemudian kami ingatkan juga bagi yang akan menuju ke mikot, selain tadi sudah mandi di hotel, sudah membersihkan tubuh, maka tentu yang dipersiapkan adalah pakaian ihram. Kalau misalnya nanti berpakaian ihram langsung dari hotel boleh, kalau misalnya nanti bagi laki-laki ya. Tapi kalau bagi wanita saya kira lebih baik langsung dari hotel, semua sudah dipersiapkan, sudah berpakaian ihram. Karena memang wanita itu sangat banyak hal-hal yang wajib ditutup di saat ihram. Yang bisa terlihat itu hanya wajah dan telapak tangan. Maka tentu wanita itu sudah mempersiapkan pakaian sebaik mungkin sehingga bisa menutup auratnya. Nah ini alhamdulillah saya sudah sampai di Masjid Tan'im ataupun Masjid Jami' Ummul Mukminin, seperti yang tertulis di papan tanda itu, Jami' Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita sudah sampai di sini, tentu kalau belum berwudu kita langsung berwudu. Nah, ini saya tunjukkan dulu di mana tempat wudunya sekarang. Saya menuju ke belakang ini. Nah, di sini ada petunjuk toilet. Nah, di sini toilet wanitanya seperti ini. Ya, tinggal masuk ke situ, itu pintu masuknya. Ini tempat wudhu untuk yang laki-laki seperti ini. Toilet dan tempat wudhunya ada. Sama juga dengan di sini tempat duduknya. Jadi di sini tempat-tempat wudhu. Kemudian itu toilet-toilet yang di dalam ya. Sesudah berwudhu, selesai semua sudah berwudhu. Kalau misalnya belum memakai ihram dari hotel atau dari tempat tinggal yang ada di Makkah, maka tentu sesudah selesai berwudhu langsung berpakaian ihram. Coba kita praktek sedikit ya bagaimana berpakaian ihram. Sekali lagi kami jelaskan, pakaian ihram bagi lelaki sangat simpel, hanya 2 helai. Satu yang di atas namanya rida, kemudian satu yang di bawah namanya izar. Hanya 2 itu, selebihnya semua ditanggalkan. Jadi hanya 2 helai itu. Adapun wanita justru tentu
wajib tertutup ya. Semua wanita yang akan melaksanakan ibadah umrah berpakaian menutup aurat dengan baik. Yang boleh bisa terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Nah, ini seperti yang kami jelaskan tadi, di mana miqat ataupun tempat berniat ini adanya di tanah halal, bukan lagi di tanah haram. Di sini sudah ada tanda perbatasan nihayatu hududil haram, berarti inilah akhir daripada tanah haram. Maksudnya itu dari tanda ini menuju ke hadapan di sana itu terus semua kawasan tanah haramnya. Maka karena ini sudah menjadi akhir, otomatis ke belakang tanda ini ke sana semua termasuk masjidnya ini berada di tanah halal. Kita buat dulu praktek bagaimana berpakaian ihram. Kami praktekkan bagaimana berpakaian ihram jika nanti saudara kami yang ingin melaksanakan umroh bagi yang laki-laki. Berpakaian ihram itu bebas sebenarnya, bagaimanapun caranya boleh, asal dia aman, pastikan aman dan menutup aurat ya. Jadi simple sebenarnya, gaya bagaimanapun modelnya boleh, tapi ini hanya bagian satu cara, berbagai cara dari berbagai cara yang ada ya. Yang pertama bisa seperti ini, ujungnya disamakan. Jadi dua ujungnya ini disamakan. Nanti kalau bagi saudara kami yang laki-laki ingin umrohnya, dibayangkan posisinya berdiri seperti saya yang sekarang, posisi berdiri sekarang ya. Nah, jadi ke sebelah kanan saya ini full, dua kain ihramnya dilebihkan seperti ini full, kemudian dilipat ini ke hadapan ya, seperti ini. Kalau kain ihramnya yang lebih panjang bisa kita lipat ini ke hadapan ya, ini untuk memudahkan langkah. Lalu kita gulung seperti ini. Oke. Kemudian supaya lebih aman dipasang sabuk. Saya tidak bawa sabuknya, tapi yang jelas ada sabuknya biasanya. Jadi dikasih sabuk supaya lebih aman dan kuat, tidak jatuh, jangan sampai jatuh. Pastikan di atas pusat supaya tidak terlihat auratnya, dan kemudian pastikan di bawah lutut seperti ini ya. Jangan terlalu ke bawah juga, di atas mata kaki lah. Dipastikan supaya tidak terkena najis. Oke, itu cara yang pertama, pasang sabuk ya. Atau ada cara yang kedua yang juga bagian dari cara-cara, sebenarnya sangat banyak sih. Sebenarnya saya juga tidak hafal semua, tapi yang jelas sangat banyak cara berpakaian ihramnya. Oke. Atau cara yang kedua bisa juga seperti ini. Kalau tadi hanya ke arah kanan yang full lebihnya seperti ini, maka sekarang posisi badan saya ini di pertengahan. Nah, di kanan ke kirinya ada lebihnya ini, ke kanan ada dan juga ke kiri seperti ini ya. Oke, yang pertama ininya kita lipat ke belakang. Ya, ini lipat belakang sampai mentok ke belakang seperti ini. Ya. Belakang satu. Yang satu lagi ini ke hadapan. Seperti ini. Oke. Sekali lagi ini. Kemudian yang ini agar kita bisa melangkah, kita lipat seperti ini, seperti memakai kain sarung. Jadi nah ini dia, baru kita gulung lagi seperti ini agar dia semakin kuat. Dan kemudian kita pasang sabuk, lagi-lagi pasang sabuk supaya aman, tidak jatuh dan kuat. Oke. Kalau yang atasnya ini seperti diselembutkan di saat masih berada di miqat, atau artinya sebelum menuju ke Masjidil Haram, sebelum masuk ke pelaksanaan tawaf. Jadi caranya ini diselipkan di sini, diselipkan di sini. Oke, dan masih seperti ini. Sangat simpel ya, selesai sudah. Oke. Nah, nanti kalau sudah masuk ke pelataran tawaf atau di saat akan tawaf, karena intinya yang disunnahkan untuk membuka bahu kanan itu ketika tawafnya 7 kali, itu disunnahkan untuk membuka bahu kanan. Maka kita pun akan buat ke bawah ketiak kanan ini kalau di saat akan tawaf. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan terbuka. Saya karena masih pakai jubah, sebenarnya kalau saya tidak pakai jubah lagi berarti ini otomatis sudah terlihat nih, bahu kanannya terbuka. Sekali lagi,
di saat akan tawaf, karena intinya yang disunnahkan membuka bahu kanan itu hanya ketika tawaf. Maka di saat akan tawaf kita buat ke bawah ketiak kanan seperti ini kain ihramnya, dan ini terbuka supaya ini tidak jatuh-jatuh. Jadi kita celupkan ke sini. Kita celupkan ke sini. Ya. Oke. Celupkan semua sudah diaman. Nah, seperti ini sudah terbuka. Itu di saat tawaf. Adapun sebelum tawaf, misalnya sudah berniat masih di masjid ini, atau kalau misalnya di Madinah masih di Madinah, maka masih menutup. Jadi selimutkan, menutup biasa. Tapi ketika tawaf dibuka, dan habis tawaf termasuk nanti ada namanya sholat sunnah tawaf, atau di saat sa'i, maka pastikan ini sudah ditutup kembali. Jadi kita tutup seperti ini lagi. Nah, dibuka bahu kanannya hanya ketika tawaf, 7 kali tawaf. Selesai itu atau di luar daripada tawaf itu semua ditutup seperti ini. Oke, sudah berpakaian seperti ini, pastikan semua baju yang di dalam, celana dalam, ya baju yang biasa kita pakai, intinya apapun itu semua ditanggalkan. Yang dipakai hanya ini, yang dipakai hanya 2 pakaian ihram, selebihnya semua ditanggalkan. Oke, selesai itu baru melaksanakan sholat sunnah di masjid. Nah, sesudah selesai tadi berwudu dan sudah berpakaian ihram, maka selanjutnya disunnahkan untuk sholat di sini seperti jemaah ini yang sekarang melaksanakan sholat sunnah. Jadi pakaian ihram tadi bagi laki-laki sudah dipakai, tinggal 2 helai ini langsung melaksanakan sholat di Masjid Tan'im. Bagi yang wanita juga ada tempat sholatnya, itu di dalam ini ya, yang di dinding ini. Nah, itu tempat sholat bagi yang wanita. Intinya di sini datang untuk melaksanakan sholat dan kemudian berniat untuk umrah. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana kondisi Masjid Tan'im sekarang. Memang belum terlalu banyak jemaah-jemaah. Nah, di sini pun tetap masih dengan protokol kesehatan, dibuat jarak antara satu jemaah dengan jemaah lainnya. Ya, berikutnya sesudah selesai melaksanakan sholat di sini, sholat sunnah, maka selanjutnya untuk berniat umrah. Niat itu bisa dengan lafaznya labbaika Allahumma umratan, atau seperti lafaz yang disusun oleh para ulama kita, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat umrah dan ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Kalau misalnya kita ingin mengerjakan umrah untuk orang lain, boleh, dan kita juga niatkan di sini. Namun nanti ada lafaz, ada perbedaan kalimat niatnya. Kalau tadi labbaika Allahumma umratan itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengerjakan umrah untuk orang lain yang sudah wafat, misalnya ayah atau ibu kita, maka nanti dengan kalimat labbaika Allahumma umratan an, sengaja aku melaksanakan ibadah umrah untuk siapa, misalnya nama ayah kita Ahmad bin Muhammad, ya, dan seterusnya. Tentu kita hadirkan nama yang akan kita umrahkan. Masya Allah. Dan akhirnya sesudah selesai melaksanakan sholat dan kemudian sudah berniat di sini, maka sudah disebut berihram. Yang berikutnya wajib untuk menjaga larangan-larangan ihram. Tidak bisa lagi memakai wangian, tidak bisa lagi mencabut bulu badan ataupun memotong kuku, tidak boleh lagi mengucapkan ucapan yang buruk, ucapan kemungkaran, tidak bisa lagi memakai wangi-wangian. Bagi laki-laki tidak bisa lagi memakai pakaian berjahit dan seterusnya. Jadi rukun-rukun umroh, di antara rukun-rukun umroh yang ada, yang kita laksanakan di mikot ini hanya satu rukun umroh, yaitu berniat. Sesudah berniat di sini, maka berikutnya pelaksanaan rukun umroh seterusnya termasuk tawaf, sa'i, tahallul, itu adanya di Masjidil Haram di sana ya. Oke, sekarang kami akan tunjukkan lagi bagaimana cara pulang dari Masjid Miqat ini. Kalau misalnya kita menuju ke Masjidil Haram ataupun menuju ke hotel kita, yang jelasnya biasanya di sini itu selesai berniat untuk
umroh, maka jemaah itu akan naik taksi lagi atau naik kendaraan lagi di sini. Ada juga terkadang bis menuju ke Masjidil Haram, sehingga nanti langsung untuk menyempurnakan rukun-rukun umroh. Nah, begitu tadi. Sekarang saya sudah kembali naik taksi, sama seperti tadi waktu naik ya. Kita tanya harga. Ada kesepakatan apakah 10 rial atau misalnya 15 rial atau 20 rial, itu tergantung komunikasi kita. Yang jelas seperti tadi awal naik, seperti itulah kita komunikasi dengan taksi di sini. Tentu kalau pulangnya tujuan kita ke Masjidil Haram, maka kita tinggal tanya ilal Masjidil Haram, seperti itu. Nah, nanti tinggal kita tanya bikam ya, artinya berapa. Dan nanti misalnya kalau dijawab 20 berarti itu 20, kalau 15 berarti itu 15, kalau misalnya 10 berarti 10. Nah, itu nanti tinggal kesepakatan. Dan ini pun saya naik dapat 10 rial lagi. Nah, ini perjalanan pulangnya seperti ini. Maka selanjutnya sesudah berniat dari Mikot, sudah naik taksi, maka perjalanan menuju ke Masjidil Haram kembali disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah ya, seperti yang biasa kita dengar ada talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itulah yang terus diperbanyak di perjalanan menuju ke Masjidil Haram. Intinya sebelum kita selesaikan tawaf, sa'i dan tahallulnya. Oke, mungkin seperti itu satu praktek perjalanan menuju ke Mikot atau ke tempat berniat untuk umroh, untuk memulai rukun umroh. Ini baru satu rukun ya. Nah, nanti mungkin di video berikutnya akan kami kupas lagi bagaimana pelaksanaan rukun umroh, tawafnya ataupun sa'inya, dan diakhiri nanti dengan tahallul, yaitu memotong ataupun menggunting rambut. Mungkin saya kira untuk satu episode ini cukup dulu. Insya Allah nanti kita berjumpa di video-video berikutnya. Demikian, mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.